Mengapa kepada saudara-saudara kita yang sedang membela harga diri bangsanya begitu berani memberikan peringatan, memberikan warning, sementara kepada pihak sana suaranya mana? Mereka juga lebih wajib berkali-kali lipat untuk diperingatkan hal yang sama, untuk jangan menjadi biang kerok, jangan menjadi biang ricuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Beberapa tokoh ulama di negeri ini memberikan nasihat, bahkan sedikit sindiran dan berbau ketidakterimaan terhadap fenomena geger nasab Pahlawi yang bermula dari tesis ilmiahnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Mereka memberikan warning, memberikan peringatan, bahkan sedikit kemarahan kepada Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan para tokoh-tokoh bangsa lain, para pihak yang sepakat dengan Kiai Imaduddin Banten ini. Sindiran, kemarahan, peringatan mereka banyak menyudutkan Kiai Imaduddin Usman CS, mengatakan jangan bikin ribut, jangan bikin gaduh, jangan memecah belah bangsa, jangan memecah belah umat, jangan memecah belah NU dan lain sebagainya. Banyak yang telah memberikan peringatan tersebut. Baik disampaikan dalam skala kecil maupun skala yang besar, di tengah-tengah masa, di tengah-tengah banyak umat, dalam sebuah acara yang dilanjutkan, ditayangkan dalam siaran-siaran media sosial, termasuk YouTube. Saya kira itu baik. Kita semua pasti menginginkan adanya persatuan umat. Bahkan setiap saat kita dengungkan bagaimana kita harus menjaga kerukunan antar umat beragama, antar umat Islam, bahkan antar sesama umat manusia. Pasti sepakat dengan anjuran-anjuran tersebut. Mari kita menjaga persatuan, mari kita menjaga kerukunan, mari kita menjaga perdamaian. Kalaupun kemudian muncul perlawanan terhadap kelompok lain, terhadap pihak-pihak, termasuk kelompok Habib, itu karena sebuah reaksi. Sebuah reaksi atas aksi mereka yang kerap kali membuat gaduh di atas tanah Nusantara ini. Sudah berulang kali peristiwa mereka membuktikan diri menjadi biang kerok perpecahan di tanah Nusantara ini. Oleh karena itulah kemudian muncul kelompok-kelompok yang tidak terima, tidak sabar atas ulah mereka. Mereka jumlahnya kecil tapi mampu menghasut warga lain yang lebih besar, bahkan dari warga pribumi sendiri. Menghasut untuk membenci pemerintah, membenci tokoh-tokoh negara, membenci presiden yang sah, bahkan ingin sudah dalam taraf ingin makar, ingin menggulingkan, menurunkan presiden yang sah, mengancam dengan satu kesimpulan, satu kehendak, ingin diarahkan untuk membentuk NKRI bersyariah di bawah naungan Khilafah Islamiyah. Mereka membuktikan itu dan kemudian dibubarkan
organisasinya yang dipimpin oleh Minjumlatil Habib dibubarkan oleh negara. Itu sudah cukup lama aksi-aksi itu, dan menurut saya reaksi yang sekarang sedang muncul, yang sekarang masih ramai adalah reaksi yang sudah cukup terlambat menurut saya. Nah, pertanyaannya, mengapa justru tokoh-tokoh bangsa yang selama ini memperjuangkan eksistensi diri, yang selama ini memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia, justru yang menjadi pihak dituduh sebagai biang kerok, sebagai biang rusuh, sebagai pemecah belah, sebagai pihak yang mengadu domba. Saya kira tidak masalah kalau nasihat ini, peringatan ini diberikan juga kepada mereka. Jangan kepada kita-kita, jangan kepada pihak yang sedang berusaha membela harga diri bangsanya. Mengapa kepada saudara-saudara kita yang sedang membela harga diri bangsanya begitu berani memberikan peringatan, memberikan warning, sementara kepada pihak sana suaranya mana? Mereka juga lebih wajib berkali-kali lipat untuk diperingatkan hal yang sama, untuk jangan menjadi biang kerok, jangan menjadi biang ricuh. Ingat siapa mereka, nenek moyang mereka siapa. Mestinya mereka juga diperingatkan yang sama. Kumpulkan seluruh anggota mereka, dimanapun tempat, silakan hadirkan tokoh dari mereka yang dianggap paling sepuh, yang dianggap paling alim, yang dianggap paling bisa dihormati oleh mereka. Berikan nasihat yang sama. Berikan warning kepada mereka untuk tidak membuat ribut, tidak membuat kisruh. Tekankan kepada mereka untuk setia kepada bangsa dan negara ini, untuk setia kepada NKRI, untuk setia kepada Merah Putih, untuk menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Berikan warning dan nasihat yang sama, yang menurut saya harus lebih keras dibanding kepada kita semuanya warga pribumi ini. Karena awal yang membuat biang kerok adalah mereka. Kita hanya mereaksi saja atas kegaduhan yang mereka timbulkan sejak paling tidak 2016 yang lalu sampai hari ini. Tapi merapa? Lagi-lagi yang sering diperingatkan, dimarahi adalah kelompok-kelompok tokoh-tokoh Nusantara yang sedang berusaha membela diri. Tapi mereka biang gaduhnya sampai hari ini saya belum pernah melihat ada tokoh besar, ulama besar dari mereka atau dari NU yang memberikan warning secara terang-terangan kepada mereka untuk menghentikan aksi-aksi tersebut, provokasi-provokasinya. Ini apa-apaan? Harus adil dong. Ketika di sebuah kampung ada sekelompok orang yang membuat gaduh, ada sekelompok orang yang ingin menggulingkan kekuasaan, sekelompok orang yang selalu bikin onar, kemudian tokoh-tokoh kampung itu bangkit melawan mereka, dan kemudian tokoh kampung itu berdiri tegak, memberikan peringatan, mewarning pada tokoh kampung, katanya bikin gaduh karena setelah diperingatkan mereka juga kemudian membalas peringatan yang sama. Apakah layak, apakah pantas, apakah benar yang bikin gaduh adalah tokoh-tokoh kampung yang sedang membela diri ini? Ini kan kebalik-balik namanya. Ketika penjahat dibiarkan, mungkin kampung itu akan aman, tentram dan damai. Tetapi tunggulah kehancuran kampung itu. Tunggulah harga dirinya, harkat martabat, harta bendanya digasak oleh para perampok. Dan ketika tokoh-tokoh kampung melawan para preman-preman yang ada di kampung itu, dan mereka melawan, pasti akan muncul kegaduhan. Pasti. Tetapi itu lebih baik untuk menghentikan para preman-preman kampung yang kurang ajar. Padahal eksistensi mereka adalah pendatang. Itu lebih mulia untuk menjaga harga diri, harkat dan kewibawaan kampung itu. Mestinya para preman kampung itu harus diberikan peringatan tegas. Kalau tidak mau ya
usir saja. Jadi saya sedang melihat fenomena yang memprihatinkan. Lagi-lagi yang diperingatkan adalah tokoh-tokoh bangsa. Orang-orang Nusantara, warga negara Nusantara, asli pribumi yang sedang membela harga dirinya, yang sedang membela bangsanya dari hembusan provokasi mereka. Sementara mereka didiamkan. Mereka diberi panggung bahkan terus-terusan. Tidak ada yang berani memperingatkan mereka secara terang-terangan terbuka di depan publik. Ini apa-apa, nggak bisa caranya begini. Kalau ingin menyelamatkan bangsa, menyelamatkan NKRI, yang harus dipangkas adalah benalunya. Benalu NKRI, benalu Bhinneka Tunggal Ika. Mereka lah yang harus diperingatkan, mereka lah harus dipangkas dari bumi pertiwi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.